kita semua. Selamat datang di Praktikum Keperawatan Anak Online bersama dengan saya, Dina Rasmita dari Departemen Keperawatan Maternitas dan Anak, Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Pada praktikum ini, kita akan melakukan pemeriksaan DDST atau kepanjangan dari Denver Development Screening Test. Sebelum melakukan pemeriksaan DDST, ada sebaiknya kita ketahui apa itu DDST. Pemeriksaan DDST adalah metode untuk menilai perkembangan anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Pemeriksaan DDST bukan tes IQ dan bukan tes untuk mendiagnosis gangguan perkembangan pada anak. Pemeriksaan DDST bertujuan untuk menilai perkembangan anak berdasarkan usianya dan memantau atau memonitor adanya resiko kelainan perkembangan pada anak. Pada pemeriksaan DDST, ada 125 item tugas perkembangan yang akan kita tes berdasarkan usia anak yang dinilai dari 4 aspek. Yang pertama, aspek personal sosial, kedua, aspek motorik halus, ketiga, aspek bahasa, dan yang keempat, aspek motorik kasar. Pada pemeriksaan DDST, kita membutuhkan alat dan bahan seperti berikut ini. Pada pemeriksaan DDST, membutuhkan formulir Denver 2. Pada bagian formulir Denver 2, di bagian atas terdapat nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan, nama anak, tanggal lahir anak, dan nomor rekam medis. Jika ada nomor rekam medis, maka boleh diisikan. Formulir Denver 2 berisikan 125 tugas perkembangan menurut usia pada halaman depan dan petunjuk pelaksanaan tes pada item tugas perkembangan tertentu di halaman belakang. Pada baris horizontal teratas dan terbawah terdapat skala usia dalam bulan dan tahun yang dimulai dari anak lahir hingga usia 6 tahun. Pada usia 0 sampai 24 bulan, jarak 2 tanda adalah 1 bulan. Setelah usia 24 bulan, jarak antara 2 tanda adalah 3 bulan. Pada bagian depan terdapat 125 item yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang ditempatkan dalam neraca usia, menunjukkan 25%, 50%, 75%, dan 90% dari seluruh sampel standar anak normal yang dapat melaksanakan tugas tersebut. Contohnya untuk item tugas perkembangan aspek personal sosial seperti menggosok gigi tanpa bantuan yang memiliki makna 25% dari seluruh sampel anak dapat menggosok gigi tanpa bantuan di usia kurang dari 2 tahun 9 bulan. 50% dari seluruh sampel anak dapat menggosok gigi tanpa bantuan di usia 3 tahun 6 bulan. 75% dari seluruh sampel anak dapat menggosok gigi tanpa bantuan di usia 4 tahun 3 bulan. 90% dari seluruh sampel anak dapat menggosok gigi tanpa bantuan di usia kurang dari 5 tahun 3 bulan. Pada beberapa kotak terdapat huruf R atau report atau L yang artinya item tersebut dapat dinilai lulus berdasarkan laporan dari orang tua atau pengasuh. Dan terdapat angka kecil seperti angka 1, 2 yang menunjukkan bahwa item tersebut membutuhkan petunjuk khusus yang dapat dilihat di bagian belakang lembar tes sesuai dengan angka yang tertulis. Di bagian bawah terdapat tes perilaku. Tes perilaku anak dapat diamati saat pemeriksaan DDST, yaitu perilaku khusus, patuh, tertarik sekeliling, ketakutan, dan lama perhatian saat dilakukan pemeriksaan DDST pertama, kedua, dan ketiga. Perilaku tersebut juga ditanyakan pada orang tua atau pengasuh apakah anak sering melakukan hal yang sama sehari-hari. Misalnya, saat pemeriksaan pertama, anak terlihat sangat ketakutan. Kemudian, tanyakan pada orang tua atau pengasuh. Jika ya, diceklis di kolom ya. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan DDST pada anak? Yang pertama, kita persiapkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenang
bagi anak dan orang tua. Kedua, kita persiapkan alat sesuai dengan usia anak yang kita akan lakukan pemeriksaan. Yang ketiga, tetap kita lakukan cuci tangan. Kemudian selanjutnya kita hitung usia anak. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Akila. Nah, Akila tanggal lahirnya adalah 6 Februari 2015. Misalnya tanggal pemeriksaan yang kita lakukan adalah 22 Juli 2020. Kita kurangkan tanggal pemeriksaan dengan tanggal lahir Akila, maka didapatkan adalah 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. Jika 15 hari atau kurang, maka dibulatkan ke bawah. Jika di atas 15 hari, maka dibulatkan ke atas. Misalnya usia Akila 5 tahun, 5 bulan, 15 hari, maka dibulatkan ke bawah jadi 5 tahun, 5 bulan. Jika usia Akila 5 tahun, 5 bulan, 16 hari, maka dibulatkan ke atas jadi 5 tahun, 6 bulan. Selanjutnya, kita tentukan garis umur dengan menarik garis dari atas ke bawah pada formulir DDST. Ya, kita tarik garis dari atas ke bawah. Setelah itu, kita lakukan tes pada tugas perkembangan di sebelah kiri garis umur. Kita mulai dari sebelah kiri, minimal 3 tugas perkembangan yang kita lakukan pemeriksaan. Dimulai dari personal sosial, kemudian dilanjutkan motorik halus, bahasa, dan terakhir adalah motorik kasar. Kemudian kita lakukan tes pada tugas perkembangan yang dilalui oleh garis umur. Setelah itu kita lanjut ke sebelah kanan dari garis umur. Nah, kita akan lakukan pemeriksaan pada Akila yang dimulai dari pemeriksaan personal sosialnya. Akila, Akila bisa ambil makanan di sini, nak? Coba ambil. Ya, Akila bisa mengambil makanannya. Ya, nah berarti Akila lulus dalam melakukannya. Akila, oh dia gosok gigi. Akila bisa melakukan gosok gigi, lulus. Akila, coba Akila pakai baju. Nah, di sini kita minta Akila untuk memakai baju sendiri tanpa bantuan. Nah, jangan lupa di setiap item yang kita lakukan tes pada anak itu kita nilai, langsung kita scoring, lulus atau gagal. Ya, Akila sedang mencoba memakai baju sendiri. Akila bisa melakukan, jadi Akila lulus. Kemudian kita masuk ke motorik halus. Motorik halus di sini kita minta Akila mencontoh gambar persegi seperti yang diinstruksikan di kotak ini. Di sini ada angka 15. Nah, angka 15 berarti kita lihat petunjuk pelaksanaannya. Nah, coba gambar, nak. Nah, di sini Akila bisa menggambar ya, seperti yang kita minta ya, seperti contohnya. Kemudian kita lanjutkan Akila untuk menggambar 6 bagian orang. Ya, sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Ya, ada kepalanya, ada telinganya, ada mata, ada mulut, ada hidung, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, di sini Akila mencoba menggambar orang dengan 6 bagian. Nah, dia berhasil menggambarnya. Akila pintar. Nah, Akila bisa ya menggambar orang 6 bagian. Kakak ada tipe kecil. Ya, kemudian
kita minta ya Akila untuk memilih garis. Yuk, Akila, kita pilih garis. Mana yang lebih panjang? Yang panjang ini. Iya, pinter. Nah, Akila bisa menyebutkannya ya. Nah, kemudian kita minta untuk Akila mencontohkan, mencontohkan gambar persegi. Yuk, ini nak, contohkan lagi. Nah, ini Akila mencoba untuk mencontohkannya. Nah, Akila bisa melakukannya. Berarti Akila lulus, Akila pintar. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan aspek bahasa. Akila kita minta di sini mengartikan 7 kata ya, seperti di kotak di sini. Untuk petunjuk pelaksanaannya ada di nomor 25 ya. Nah, nomor 25, Akila, bola itu bentuknya bulat, pinter. Meja untuk menulis. Iya, pisang itu apa? Untuk buahan. Oh, pisang buahan. Kemudian brokoli apa? Wakil sayuran. Brokoli sayuran. Kalau pagar untuk Pintu. pintu. Kalau di danau ada apa? Air. Oh, airnya banyak ya. Oke, nah di sini Akila bisa mengartikan 7 kata ya, seperti petunjuk pelaksanaan di nomor 25. Kemudian kita minta Akila untuk menyebutkan 2 kata yang berlawanan ya, seperti di petunjuk nomor 21 ya. Di nomor 21, Akila, kalau api panas es dingin, pinter. Kalau matahari bersinar siang hari, bulan bersinar malam hari. Kalau kuda besar, tikus kecil. Nah, di sini Akila bisa ya menyebutkannya ya. Kemudian kita minta Akila ya menyebutkan balok yang kita susun di atas kertas. Ini berapa? 1. Kemudian 2. ini ada 3. Kemudian ini 4. Kemudian ini 5. Oke, nah pinter. Akila bisa melakukan tes yang kita minta ya. Kemudian kita lanjut ke motorik kasar ya, motorik kasar. Nah, di sini kita minta Akila untuk berdiri selama 6 detik. Ya, Akila berdiri selama 6 detik. 2, 3, 4, 5, 6. Berhasil. Nah, Akila pintar. Akila berjalan gigit. Nah, ini Akila berjalan gigit. Melompat. Nah, Akila bisa melakukannya ya. Ya, Akila lulus dalam melakukannya. Nah, selama kita melakukan pemeriksaan DDST, kita amati perilaku Akila. Nah, di mana perilakunya tidak ada yang perilaku khusus ya, seperti marah tanpa sebab dan sebagainya. Kemudian Akila juga patuh ya terhadap apa yang kita minta. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada Akila, jangan lupa untuk melakukan penilaian ya. Dari setiap item tugas perkembangan, Akila lulus. Berarti untuk penilaiannya Akila normal ya, tidak ada keterlambatan ataupun peringatan. Kemudian kita tarik kesimpulan ya. Tarik kesimpulan atau interpretasinya adalah tingkat perkembangan Akila adalah normal sesuai dengan usianya. Nah, kemudian kita sampaikan kepada orang tua atau pengasuhnya untuk melakukan pemeriksaan ulang atau kunjungan ulang ya, untuk kontrol berikutnya. Nah, kemudian kita jangan lupa melakukan dokumentasi dengan menuliskan nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan, dan apa kesimpulan dari pemeriksaan DDST yang kita lakukan. Setelah melakukan pemeriksaan DDST, dilakukan penilaian dengan
Pertama, scoring pada setiap item tugas perkembangan sesuai usia. Kedua, interpretasi nilai. Ketiga, menarik kesimpulan dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan. Pertama, scoring. Pada scoring terdapat beberapa kategori. Lulus jika anak dapat melakukan tugas perkembangan yang dites dengan baik, atau orang tua memberi laporan bahwa anak dapat melakukan tugas yang dites dengan baik. Misalnya, anak usia 5 tahun 5 bulan dites untuk aspek personal sosial seperti memakai baju tanpa bantuan. Hasilnya, anak dapat melakukan dengan baik atau orang tua melaporkan bahwa anak bisa melakukannya. Gagal jika anak dilakukan tes tugas perkembangan, anak tidak dapat melakukan atau orang tua melaporkan bahwa anak tidak dapat melakukannya. Tes ini kita lakukan sampai 3 kali. Misalnya, anak usia 5 tahun 5 bulan dites untuk memakai baju tanpa bantuan, anak tidak dapat melakukannya, atau orang tua melaporkan bahwa anak tidak dapat melakukannya. Tidak ada kesempatan jika anak tidak dapat melakukan tes karena adanya hambatan. Atau orang tua mengatakan bahwa anak tidak dapat melakukannya. Ini dilakukan untuk item yang ada tulisan R atau report atau laporan berdasarkan orang tua. Menolak jika saat dilakukan tes, anak menolak karena menangis, mengantuk, dan ini dilakukan untuk item tanpa tanda R atau L. Setelah melakukan scoring, kemudian melakukan interpretasi nilai setiap item tugas perkembangan. Dikategorikan lebih jika anak lulus tes untuk tugas perkembangan di kanan garis umur. Misalnya, anak usia 2 tahun untuk tugas perkembangan aspek personal sosial seperti menyebutkan nama teman, kemudian dites, dan hasilnya anak dapat melakukannya. Untuk kategori normal, jika anak gagal atau menolak di item tugas perkembangan sebelah kanan garis umur, atau anak menolak di item tugas perkembangan garis umur yang berada di rentang 25-75%. Misalnya, anak usia 2 tahun dites untuk menyebutkan nama temannya, hasilnya anak gagal atau menolak, maka hasilnya tetap kategori normal. Kategori peringatan, jika anak gagal atau menolak pada item tugas perkembangan di garis umur yang berada di rentang 75-90%. Misalnya, anak usia 5 tahun 5 bulan, tugas perkembangan di rentang 75-90% adalah mengartikan 7 kata. Hasilnya, anak gagal atau menolak saat dilakukan tes. Dikategorikan keterlambatan jika anak gagal atau menolak pada item tugas perkembangan sebelah kiri garis umur. Misalnya, anak usia 5 tahun 5 bulan dites untuk mengambil makanan dan hasilnya anak tidak bisa mengambil makanan. Tidak ada kesempatan jika orang tua melaporkan bahwa anak tidak ada kesempatan karena adanya hambatan. Setelah melakukan scoring dan interpretasi, yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dikategorikan normal jika tidak ada keterlambatan atau hanya ada satu peringatan. Tindakan yang dilakukan adalah anjurkan orang tua untuk melakukan pemeriksaan ulang pada anak. Dikategorikan suspek jika terdapat 2 atau lebih peringatan atau terdapat 1 atau lebih keterlambatan, atau anak gagal dalam melakukan tes. Tindakannya adalah anjurkan orang tua untuk melakukan pemeriksaan ulang pada anak 1-2 minggu kemudian. Dikategorikan tidak dapat diuji jika anak menolak lebih di atas sama dengan 1 untuk diuji coba pada garis kiri umur, atau menolak lebih atau sama dengan 1 uji coba pada garis umur di rentang 75-90%. Tindakan yang dilakukan adalah anjurkan orang tua untuk meriksa ulang anak 1-2 minggu kemudian. Demikian pemeriksaan DDST, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.